Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke. Putusan agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi diupload jam 13:05 di aplikasi. Jadi saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024.
Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NatGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133
atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres.
Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NatGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiati Okonibili. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi 1 yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke. Putusan agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi diupload jam 13:05 di aplikasi. Jadi saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa, 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit.
Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat, melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi, di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden.
Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka
agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke. Putusan agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi diupload jam 13:05 di aplikasi. Jadi saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024.
Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133
atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres.
Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NatGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi 1 yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa, 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda.
Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan 24 Oktober 2024 dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Capres dan Cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih.
ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut, Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi 1 yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiati Okonibili. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi 1 yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi diupload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NatGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit.
Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat, melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden.
Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka
agenda pembacaan putusan sengketa AKUO, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024.
Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133
atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres.
Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NatGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi 1 yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa, 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit.
Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Capres dan Cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024
jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke, putusan agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi diupload jam 13:05 di aplikasi. Jadi saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi 1 yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit.
Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat, melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi, diupload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden.
Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan IP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam ikut juga. Putusan agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini
selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut, Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi 1 yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi 1 yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa, 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit.
Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024
jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke, putusan agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi diupload jam 13:05 di aplikasi. Jadi saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut, Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Capres dan Cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut, Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres.
Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP.
Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan, jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi 1 yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta
Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan.
Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden.
Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka
agenda pembacaan putusan sengketa AKUO, sengketa 133 ini, ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi diupload jam 13:05 di aplikasi. Jadi saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024.
Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133
atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres.
Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi 1 yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa, 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit.
Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat, melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Capres dan Cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif Netgrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa AKUO, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024
jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi 1 yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa, 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda.
Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan 24 Oktober 2024 dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih. Ditulis tadi diupload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran penegakan hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Kendati pesimis, Mahfud mengatakan gugatan ini adalah bentuk perjuangan dari PDIP. Selanjutnya, Mahfud membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika gugatan PDIP dikabulkan PT UN sehingga Gibran batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahfud mengatakan jika pendukung Gibran tidak mempermasalahkan apabila gugatan PDIP dikabulkan PT UN, maka Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut, kemudian dipilih menjadi satu yang akan mendampingi Prabowo. Menurut Mahfud, hal itu memang diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, Mahfud mengatakan jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Jokowi tersebut tetap bisa dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasalnya, putusan PT UN belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah buntut banding dari Gibran jika mengajukan. Kemudian juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi memastikan penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP tidak ada kaitannya dengan pelantikan Gibran. Irfan menegaskan penundaan pembacaan keputusan ini murni masalah kemanusiaan karena Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang menangani perkara ini sedang sakit. Irfan menjelaskan berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan untuk menangani sebuah perkara gugatan, maka terpaksa harus ditunda. Adapun penundaan pembacaan putusan tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, 24 Oktober 2024, dan berikut pernyataan juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, terkait penundaan pembacaan putusan gugatan PDIP. Seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini ditunda dan ditetapkan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang ikut juga. Oke? Putusan, agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Selanjutnya kepada para pihak agar mengikuti persidangan tersebut secara elektronik. Terima kasih.
ditulis tadi di-upload jam 13:05 di aplikasi. Jadi, saudara-saudara, kami harus sampaikan dan pastikan bahwa pembacaan putusan perkara 133 atas permusyawaratan majelis hakimnya itu menunda pembacaan putusan ini. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang seharusnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi menyatakan pembacaan putusan tersebut diundur karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sedang sakit. Pembacaan putusan gugatan PDIP tersebut akan diundur pada 24 Oktober 2024 atau setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Adapun tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT UN Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133. Gugatan tersebut mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatannya, PDIP meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. PDIP juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali keputusan tersebut. PDIP meminta KPU selaku tergugat untuk mencoret Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Muhammad Guntur Romli meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU akan dikabulkan oleh PT UN Jakarta. Guntur mengungkapkan keyakinannya tersebut berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam gugatan yang menurutnya sudah kuat. Guntur menjelaskan dalil yang menurutnya kuat adalah adanya pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Sekilas informasi, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK diputuskan oleh MK buntut putusan MK nomor 90 terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres pada Oktober 2023 lalu. MK menilai dalam terbitnya putusan tersebut Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Lalu, dalil lain yang memperkuat keyakinan Guntur, gugatan PDIP akan dikabulkan PT UN, yakni belum adanya perubahan peraturan KPU atau PKPU setelah adanya putusan MK terkait perubahan batas usia Capres-Cawapres. Kemudian mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif NetGrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga menurutnya upaya hukum lain tidak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Sementara itu, dikutip dalam podcast bersama Abraham Samad, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pesimis bahwa PT UN bakal mengabulkan gugatan dari PDIP. Hal tersebut lantaran